Kalau contoh kasusnya adalah pasien yang mengalami seamame, ya, yang mana pasien seamame dilakukan radikal mastektomi, maka nodus limfatikus maupun pembuluh limfe yang ada di sekitar aksila, di aksila itu dilakukan limfotomi. Limfotomi itu artinya nodus limfatikus beserta dengan pembuluh nodus limfatikus itu diangkat, diambil. Kenapa diambil? Karena Pak Yoga pernah bilang salah satu cara metastase sel kanker adalah melalui pembuluh limfe. Dan seamame yang diambil tidak hanya organ mamenya saja, tapi juga termasuk nodus limfatikus yang ada di aksila yang terdekat. Ketika nodus limfatikus dilakukan limfotomi, berarti cairan limfe yang ada di lengan ini sudah tidak memiliki jalur pipa pembuangan. Maka kita akan menggunakan jalur Mascagni, yang mana aliran limfe tidak dialirkan menuju ke aksilaris, tetapi kita geser menuju ke deltoideus. Deltoideus kita dorong ke upper trapezius, lalu kita masukkan di vena jugularis. Ini adalah jalur Mascagni. Yang akan Pak Yoga praktekkan ini adalah MLD ketika tidak dilakukan limfotomi. Saudara harus memahami itu. Oke? Ya? Oke. Nah, terus masalah yang kedua adalah ketika kita melakukan MLD pada aksila ini ada dua ujian. Pasiennya juga diuji rasa kegelian, fisioterapisnya juga diuji polusi udara berpotensi, maksudnya potensi polusi udara. Ya, contohnya wah ini kayaknya lebat sekali ya. Sebenarnya Pak Yoga, ini juga salahnya Pak Yoga nggak pesen sama PJ. Harusnya kan Pak Yoga pesen, tolong ya jadi model besok di apa namanya, penggundulan hutan itu apa namanya? Reforestasi kan kena deforestasi ya. Penggundulan hutan itu namanya deforestasi. Harusnya Pak Yoga pesen, Pak Yoga nggak kepikiran juga. Ya. Kalau duduk wajib ya, kewajiban yang jadi model itu harus deforestasi supaya tidak terlalu lebat seperti hutan hujan tropis. Dibahas meneh. Candanya ya oke. Ya. Nah, kita melakukan MLD, langkah yang pertama adalah Effuret ya, kita bagi mulai dari bagian palmar atau sisi medial seperti ini, mulai dari tangan menuju ke lengan atas sampai pada aksila ya, seperti ini. Kemudian pada bagian dorsal ya, kita lakukan effuret menuju ke aksila ya. Jadi semuanya menuju ke aksila. Ingat, ini tadi Pak Yoga ngomong tanpa dilakukan limfotomi. Tapi kalau dilakukan limfotomi berarti effuretnya sampai ke mengikuti jalur Mascagni. Bisa dipahami? Oke ya? Oke. Sehingga ketika nanti saudara nangani kasus post radikal mastektomi dengan yang mastektomi biasa tanpa limfotomi, tekniknya. Oke. Berikutnya adalah stationary circle stroke dengan menggunakan hook pada nodus aksilaris. Nah, nodus aksilaris pada pasien ini banyak sekali. Ini di kumpulan aksila ini banyak sekali ya, tapi Pak Yoga hanya mencontohkan satu saja ya supaya lebih cepat ya. Ada yang bagian medial, ada bagian proksimalnya sana, ada bagian
medial lengan. Nah, sorry, ini berarti lateral torak ya. Oke, Pak Yuka mencontohkan yang lateral torak. Oke, kita tekan, ya. Kemudian kita lakukan gerakan circle, berarti gerakan melingkar, memutar, ya. Ketika menuju ke jantung, berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7, ya, sehingga gerakannya seperti ini. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Oke? Bisa ya? Terus berikutnya adalah stationary strokes pada flank atau torak bagian lateral. Posisi tangan fisioterapisnya, telapak tangannya membuka dan rata seperti ini. Kita letakkan ada di toraks bagian lateral. Ya. Gerakannya adalah ketika dari distal ke lateral berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Oke? Ya, gerakannya adalah seperti ini. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7, ya. Ingat ya, dosisnya 5 sampai 7 kali repetisi pengulangan 3 sampai 4 set. Pasti ingat ya dosisnya. Oke. Pak Yoga nggak perlu ngulangi 4 set ya. Pre-memory. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan ya MLD pada stationary strokes pada lengan bagian medial, ya, bagian medial seperti ini. Kita lakukan gerakan stationary, ya, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lakukan MLD pada area anterior lengan atas. Nah, gerakannya gerakan melingkar. Ketika ke arah nodus kita berikan tekanan, ya, sehingga gerakannya adalah tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7. Kemudian pada sisi lateral, ya, pada sisi lateral gerakannya juga sama melingkar. Ketika gerakan ke arah nodus aksilaris berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7, ya. Nah, ketika fisioterapis ini meletakkan kedua telapak tangan secara berdampingan seperti ini, dibandingkan dengan panjang tangannya pasien, ini harus disesuaikan. Kalau memang letak tangannya ini sudah memenuhi, ya sudah, berarti ini hanya satu kali. Tapi kalau ternyata pasiennya panjang tangan, ya harus tangannya panjang, ya, tangannya panjang maksud saya, maka ini juga harus pindah posisi, gitu ya, pindah posisi. Jadi menyesuaikan antara lebar telapak tangan fisioterapis dengan panjangnya tangan pasien, gitu ya. Oke. Terus setelah bagian medial, kita lakukan stationary stroke pada deltoideus. Nah, deltoideus itu stationary stroke-nya, ya, apa ya? Seperti scoop, ya, seperti scoop, tetapi kalau scoop kan ini, ya, ini hanya seperti ini, ya. Nah, ya, sehingga gerakannya adalah gerakan sirkuler, ya,
tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks. 4, jangan tidur loh ya. 5, 6, 7. Kalau pasiennya mau tidur harus kita bangunin, jangan dengan bukan itu ya. Pak bangun Pak, nah, gitu ya. Kenapa? Karena begitu pasien bangun, parasimpatis sudah tidak lagi mengontrol limfe. Jadi ketika kita meng-MLD pasiennya tertidur, ya sama aja kita ya ngepuk-puk pasien doang gitu loh, nggak mengalirkan limfe gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan di upper trapezius ya. Tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks. 5, 6, 7. Begitu sampai di vena jugularis, kita gunakan hook ya. Tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks. 4, 5, 6, 7 ya. Ya sudah jalur mas kan. Oke. Kemudian berikutnya adalah pump stroke. Nah, untuk pump stroke pasien diminta meluruskan lengannya, menggenggam ya, kemudian fisioterapis mendorong supaya terjadi kontraksi untuk mengaktifkan pumping action. Nah, pump stroke ini sebenarnya adalah tindakan MLD yang tujuannya untuk membantu pengaliran cairan limfe maupun vena ya. Ini pasiennya udah kelelahan ini, udah gini. Oke ya. Nah, gerakannya dari sisi tricep maupun dari sisi bicep ya. Jadi gerakannya seperti ini. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Oke. Tekan, dorong, angkat. Oke ya. Jadi gerakannya adalah tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Saya ulangi lagi. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat ya. Dan ini tekanannya hanya cukup untuk menggerakkan kulit saja ya. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Oke. Dan yang terakhir kita tutup dengan oke. Iya. Selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?